Menikah semalam, istri menghilang. Kita akan bahas hal tersebut pemirsa siang hari ini. Sudah hadir bersama kita ada Mas Fahmi Husaini, sang suami yang kehilangan istri, Mbak Anggi. Ya, Selamat siang Mas Fahmi, sehat Mas? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Fahmi, boleh nggak sih cerita ke kita semua sebelum nantinya kita juga ajak bergabung bersama dengan Humas Polres Bogor untuk mengetahui perkembangan terkini dari pihak kepolisian. Tapi Mas Fahmi kalau boleh cerita ke kami, ini gimana kronologisnya? Katanya baru 1 hari menikah ya, kemudian istri kemudian hilang tanpa kabar, tanpa jejak. Ceritanya gimana Mas? Iya. Waktu itu kan sore sekitar 3:30 dia chatting sama saya bahwasanya dia sedang ada di depan gang lagi COD. Dia ngabarin, Neng lagi di depan gang masjid lagi COD ayam geprek buat makan kita, kata dia gitu. Nggak lama nelpon, video call bercanda gitu kan, terus lanjut chatting lagi. Ini kata dia lama banget ini orangnya, gitu kan. Dia sempat kesel, lama banget, terusannya nunggu lama sampai saya chattingan lagi terus. Kata saya, ya udah pulang dulu aja. Ya ini juga mau pulang, baterai udah lowbat, kata dia gitu. Setelah itu nggak lama dia chatting lagi, tanggung ini orangnya udah lagi jalan lagi OTW, kata dia gitu kan. Ya nggak lama saya mandi, setelah mandi saya chatting lagi, nggak aktif, saya susulin ke lokasi COD itu. Udah nggak ada, sudah menghilang istri? Sudah nggak ada. Kejadian itu pada saat sehari setelah menikah begitu ya? Iya. Ini Mas Fahmi, kami mendengar informasi dari yang berseliweran begitu ya di dunia maya. Ada teman juga yang kemudian menginap di rumah Mas Fahmi bersama dengan sang istri. Itu pada malam itu di mana sebenarnya tinggalnya, di rumah sang istri kah, atau di rumah Mas Fahmi kah, atau di rumah sendiri, atau di mana sih? Kalau itu emang ada ya temen yang nginep gitu kan. Itu di mana? Di rumah siapa? Di rumah Anggi. Oh, di rumah istri. Rumah istri gitu kan. Nah, yang emang yang setelah akad yang 3 pulang, ya dia yang satu lagi nginep, ya katanya mau sekalian berangkat subuh mau kerja dia gitu. Karena gini ya Mas ya, kalau di malam pertama ya, kalau saya jadi Mas, terus istri saya tiba-tiba, pasangan saya tiba-tiba nginep di tempat lain bersama temannya di malam pertama gitu Mas. Ini nggak marah, nggak marah gitu, nggak tanya-tanya, tersinggung, nggak saya ditinggalin sih gitu. Ya pikiran saya ya teman jauh dari Jakarta gitu kan, nginep gitu kan. Teman jauh dari Jakarta, artinya sudah pernah kenal dengan orang tersebut? Enggak kan, dia emang teman kerjanya gitu dari sudah Jakarta. Pernah kenal? Enggak kenal, cuma dikasih tahu gitu, kasih tahu temannya ini gitu. Oh, sebelumnya tapi sudah pernah kontak dengan teman tersebut? Belum. Oh, belum pernah, artinya pertama kali bertemu saat itu. Tapi sempat nanya nggak sih Mas sama si Mbak Anggi ini, kok malam pertama nginep sama temen? Ya enggak sih, itu kan ya menurut saya masih itu kan temannya nggak enak kali kalau ditinggalin begitu. Kalau ini saya. Mas Fahmi, ini agak misterius juga ya. Kalau kita lihat sama temennya, Mas Fahmi baru ketemu saat itu juga, katanya teman kerja jauh dari Jakarta. Nah, sebenarnya hubungan selama 5 bulan ya sebelum menikah ini seperti apa sih pada saat berpacaran itu? Adakah gelagat khususkah? Kemudian pada saat berpacaran begitu, mungkinkah ada konflik yang terjadi? Nggak ada sih, nggak ada. Emang biasa-biasa aja sih, normal gitu seperti umumnya gitu kan. Tapi pernah berantem nggak pas pacaran? Nggak pernah? Nggak pernah berantem sih. Nggak pernah. Pada saat sebelum Mbak Anggi ambil geprek itu, ayam geprek COD itu, juga sempat ada gelagat aneh kah yang Mbak Anggi? Nggak ada. Justru malah romantis gitu kan kita sebelum dia pergi atau hilang gitu ya. Romantis ketika saya lagi nyapu nih di halaman rumahnya, kan nyapu nih habis zuhur gitu kan. Ya dia bilang, udah panas, biarin aja, ntar aja, kata dia gitu. Ya tanggung, kata saya gitu, tanggung nih lagi nyapuin, lagi bersih-bersih kan. Ya kata dia, udah biarin aja. Harus nurut kalau ini dibilangin, katanya begitu. Yang lama kita makan bakso bareng gitu kan. Terus minum es bareng sama dia, musikan bareng ya, YouTubean bareng lah sama dia gitu. Oke. Mas Fahmi, ada info juga kan ada STNK yang tercecer di lokasi kejadian gitu yang ditemukan oleh ibu-ibu, betul ya? Nah, pada saat pergi COD ayam geprek itu, bawa apa saja? Ya, kalau untuk STNK ya, STNK emang bukan di lokasi COD-annya, tapi
nggak jauh dari tempat COD-nya gitu, nggak jauh ada STNK-nya. Emang sih dia bawa handphone sama dompet gitu. Oh, di dompetnya itu ada STNK. Ada STNK. Oke. Yang sempat video call tadi ya Mas ya, sebelum pada akhirnya hilang kontak gitu. Video call ini Ada sebelum kabar lagi. COD artinya ya, atau setelah ambil? Pas lagi nunggu COD-an. Oh, berarti artinya belum ada ayam geprek nyampe, dia video call udah- selesai, kemudian udah di nggak bisa sana. dihubungin lagi, gitu. Oke, balik ke kasusnya nih Mas. Kalau misalnya kita lihat juga informasi yang sudah beredar ya, tadi kita sempat berbicara ya, Mas Fahmi, ini ada beberapa orang yang tadi dikatakan oleh pihak kepolisian itu sudah ada beberapa saksi yang kemudian sudah diperiksa begitu. Siapa saja kemudian saksi yang diperiksa ini, Mas sudah tahu? Ya. Paling ya. Salah satu temannya yang menginap itu diperiksa nggak? Belum, untuk itu belum diperiksa ya. Karena kan kita nggak mau menuduh gitu kan. Nggak, dari pihak kepolisian sendiri belum juga? Belum, baru yang mantannya itu cuma menanyakan saja sih, itu juga menanyakan. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada pihak kepolisian. Sudah ada Kasih Humas Polres Bogor, ada Ibu Ibtu Desi Triana. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Siang, Mbak Bu. Rena, Mbak Ana, Mas Fahmi. Ya, Ibu Desi, ini ada pertanyaan juga, ini mungkin masyarakat juga ingin tahu. Ada salah satu orang yang kemudian juga menjadi orang terakhir yang sempat bertemu dengan Anggi, sang istri Mas Fahmi yang menghilang begitu. Apakah sudah diperiksa oleh pihak Ibu? Dari pihak kepolisian Polsek Rancabungur masih mencari keberadaan teman dari saudari AA tersebut. Oke, artinya masih dalam terus pencarian ya. Kemudian apa upaya yang Betul. dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian menemukan keberadaan dari Mbak Anggi ini, Ibu? Ya, dari pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, Mbak. Kita mengumpulkan dari keterangan, informasi dari pihak keluarga, pihak Mas Fahmi juga, dan mantan pacarnya si saudari AA tersebut. Bu, kenapa mantan pacar AL ini yang kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, Bu? Iya, terkait mantan pacar diperiksa, ya sebenarnya sih hanya dimintakan keterangan saja, dikhawatirkan mengetahui keberadaan dari saudari AA tersebut. Demikian. Hasil pemeriksaannya seperti apa terhadap AL ini? Ya, sudah tidak ada hubungan sama sekali gitu, hubungan Artinya baik untuk saja. penyelidikan Ibu Desi sudah sejauh apa, Bu? Ya, kami pihak kepolisian dari Polsek Rancabungur dan dibantu dengan Satreskrim Polres Bogor terus melakukan penyelidikan, yang mana terakhir tanggal 4 Juli ada informasi keberadaan si saudari AA, pengakuannya berada di Jakarta gitu. Oke, Di kalau Jakarta? rekaman Oke. CCTV seperti apa, Bu? Penelusuran pihak kepolisian? Masih kita selidiki, masih kita pengembangkan. Baik, Mas Fahmi, kalau kita lihat tadi Ibu Desi mengatakan bahwa ada juga beberapa saksi yang diperiksa, kemudian salah satunya adalah mantan kekasih dari istri begitu ya. Nah, mengenai mantan kekasih dari Mbak Anggi sendiri atau sang istri sendiri, sudah pernah kenalkah atau tahu dari mana begitu ketika cerita-cerita saat 5 bulan berkenalan hingga akhirnya memutuskan menikah ini seperti apa? Ya, untuk hubungan saya sama saudara Neng Anggi, Ini hanya cerita terbuka saja kah hingga mengetahui beberapa orang yang kemudian menjadi saksi ya, salah satunya adalah mantan pacarnya dari istri. Ya terbuka aja biasa gitu kan, dikenalkan mantan-mantannya ini, dia kenalkan terbuka sama saya begitu kan. Kenalnya di mana tempat tinggalnya dikasih tahu sama dia. Oke, Gitu. adakah yang mungkin dicurigai kah atau seperti apa? Kalau dicurigakan sih enggak sih, saya tidak mencurigakan ke mantan-mantannya ya. Tapi ada hal-hal anehkah yang kemudian sebelumnya diketahui hingga akhirnya mungkin pemeriksaan saksi ini menuju ke beberapa orang tersebut? Kan ini juga pemeriksaan saksi yang mungkin yang kita ketahui adalah menuju dari keterangan Mas Fahmi dulu awalnya ya. Iya. Untuk kecurigaan itu ya. Mungkin dugaan begitu ya. Dugaan ya. Kalau asumsi banyak sih asumsi yang
terpikirkan gitu kan. Oke. Banyak apakah. Baik, kalau gitu nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi, kita tanya lagi di segmen selanjutnya Mas Fahmi. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia.